Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa muwalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz yang hadir, juga para sesepuh dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu Saudara jamaah Majelis Ta'lim Darul Falah, yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa hadir. Mudah-mudahan Allah akan terus menjadikan kita istiqomah mengaji sampai ajal menjemput kita dalam husnul khatimah. Amin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih tentang tawassul, ya. Adillatu ma alaihil muslimun minat tawassul. Dalil-dalil tawassul yang dipakai oleh orang-orang Islam. Jadi tawassul itu mana dasarnya? Kenapa kenapa seminta kalau langsung sama Allah pakai tawassul segala? Tawassul dengan Nabi, tawassul dengan para wali, ya. Doa yang diajarkan misalkan Allahumma inni atawassalu ilaika biwaliyika, gitu ya. Ya Allah, saya menghadap Engkau bertawassul dengan walimu, kayak gitu. Ya. Kenapa harus pakai tawassul? Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini seulang, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Maidah 35. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah untuk menuju Allah, carilah wasilah, carilah perantara untuk menuju Allah. Nah, wal wasilah, sedangkan wasilah kullu ma ja'alahu sababan fi zulfa'in. Yang disebut wasilah itu apa? Setiap perkara yang boleh orang dijadikan sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apapun yang bisa menjadi sebab mendekatkan diri kepada Allah itu disebut wasilah. Wawuslatun ila qadril wajib, dan juga menjadi perantara untuk dikabulkannya hajat. Ya. Cuma ada syaratnya, wal madar fiha al ayyakuna lil wasilah qadrun wa hurmatun indal mutawassil ilaih. Syaratnya yang jadi wasilah itu harus punya derajat yang tinggi, punya kehormatan di sisi Allah, ya. Al mutawassil ilaih itu Allah. Artinya apa? Enggak boleh sembarangan, ya. Tawasul itu boleh hanya dengan para aulia, para sholihin, para nabi, boleh. Nah, walaupun wasilah amun, lafaz wasilah dalam ayat tadi, ya, Al-Maidah 35 tadi, kata wasilah itu umum, mananya umum, ya. Bahwa syamilun lil mutawassil fil dawat al-fadilah minal anbiya was sholihin. Ya, kata wasilah itu mencakup zat, ya, zat yang mulia seperti tadinya para nabi, para sholihin, fil hayat wa ba'dal mamat, baik ketika beliau masih hidup atau sudah meninggal. Wabil ibtian bil amal sholihah, itu juga, ya, mencakup pada amal-amal soleh al wajil ma'mur, dengan cara yang diperintahkan. Kemarin dijelaskannya, dicontohkan bagaimana tawasul dengan amal soleh, ya. Ceritanya yang 3 orang terperangkap dalam gua karena hujan, 3 orang masuk gua, lalu ada batu besar jatuh dari atas menutup pintu gua, masing-masing bertawasul dengan nama soleh. Itu hadisnya soleh, dan ini disepakati oleh para ulama, ya. Yang diperselisihkan kan kemarin tawasul dengan selain amal soleh, tawasul dengan nabi misalnya,
Makanya mereka menuduh kita yang baca sholawat nariyah itu katanya kita musyrik. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad kan halu bihil uqad. Bismillah. Salawat ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad yang halu, yang dengan Nabi Muhammad akan terurai semua masalah. Dia bilang murtad, kafir. Kenapa? Yang membuat terurai itu bukan Nabi Muhammad tapi Allah katanya. Kenapa? Dia memahaminya bukan sebagai tawasul. Ya. Seperti saya sampaikan. Itu sampai juga kalau kita ngomong alhamdulillah gara-gara minum bodrek saya sembuh. Itu kan hati kita mengatakan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah lewat wasilah minum obat. Ya. Kenapa kita sebut kekasih Allah? Ya kalau kita lipat ya kekasih Allah dengan harapan Allah akan menghargai kekasihnya sehingga mengabulkan doa kita. Yang bertawasul itu. Ya. Nih, tawasul bin Nabi qabla wujudihi. Tawasul dengan Nabi ketika Nabi belum ada. Nabinya belum ada, tapi sudah dipakai tawasul. Nih, tawasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawasul Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'a fil hadis anna Adam tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim fil Mustadrak haddatsana Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adli haddatsana Abul Hasan Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim al-Handali haddatsana Abul Harith Abdullah bin Muslim al-Fihri haddatsana Ismail bin Maslamah ya bukan Muslimah Amba'ana Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam an abihi an jadihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala mereka berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda lamma tarafa Adamu al-khati'ah ketika Nabi Adam melakukan kesalahan melakukan dosa itu dosa apa? Memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nyebutnya buah khuldi. Kenapa khuldi? Dikata khulud. Ya. Kenapa disebut khuldi? Ya karena waktu itu setan iblis merayunya apa? Adam, kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan khulud, akan kekal di surga. Namanya buah khuldi. Ya. Ketika Adam melakukan kesalahan, Adam berkata, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartuli. Ya Rabb, saya mohon kepadamu demi kemuliaan Muhammad agar engkau mengampuni aku. Ya, ini Nabi Adam menyebut Muhammad dan Nabi Muhammad belum ada. Faqala Allah, kemudian Allah bertanya, ya Adam, bayar. Kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Bagaimana kamu tahu Muhammad? Padahal Muhammad belum aku ciptakan. Tahu dari mana kamu Muhammad? Jadi kan yang diciptakan waktu itu baru Adam dan Hawa berdua. Ya. Qala, Nabi Adam jawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, di annaka lamma khalaqtani biyadika. Tuhan, ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan kau tiupkan sebagian dari ruhmu padaku, rafa'tu ra'si. Jadi dia bilang, ketika engkau menciptakan aku dan telah kau tiupkan ruh kepadaku, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawa'inil arsy maktuban, maka aku lihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alaitu, maka saya tahu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Saya tahu, saya yakin engkau tidak akan menyandingkan namamu kecuali makhluk yang engkau paling cintai. Ini Nabi Adam. Di Nabi Adam itu melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang-tiangnya aras. Nabi Adam menyimpulkan, ini pasti Muhammad, ini bukan sembarangan ini. Gitu kan? Saya tahu nggak mungkin engkau menyandarkan atau menyandingkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Faqala Allah, maka Allah menjawab, sadaqta ya Adam, oh benar Adam, innahu la ahabbul khalqi, sungguh Muhammad itu makhluk yang paling aku
cintai. Ut'uni di sini letaknya. Ut'uni bihaqihi, berdoalah kepada bihaqihi, demi kemuliaan Nabi Muhammad. Faqad ghafartu lak, maka pasti saya mengampuni kamu. Walau la Muhammad ma khalaqtuka, seandainya enggak ada Muhammad, saya enggak akan menciptakan kamu. Saya kalau bukan karena Muhammad, saya enggak akan menciptakan kamu. Bahkan dalam hadis itu, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Allah enggak akan menciptakan surga, neraka, semua alam yang akan menciptakan Allah kalau enggak ada Nabi Muhammad. Jadi karena Allah menciptakan Nabi Muhammad, maka kemudian Allah menciptakan masih Allah, yaitu alam, surga, neraka, dunia. Akhrajal Hakim, hadis ini dikeluarkan Imam Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak, wasohahu, dan Al Hakim menganggap sahih. Tanya Pak, Hakim meriwayatkan hadis ini dan beliau mengatakan hadisnya hadis sahih. Kenapa? Beliau pelajari rawinya, sanadnya hadis dari bulan. Oh, kata Imam Hakim, menurut saya ini hadis sahih. Warahu Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Al-Hafidz As-Suyuti juga meriwayatkan fil Khosais An-Nabawiyah, dalam kitab Al-Khosais An-Nabawiyah, wasohahu. Al-Hafidz As-Suyuti pun mengatakan hadis itu adalah hadis yang sahih. Warahu Al-Baihaqi fi Dalail Nubuwah, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalail Nubuwah, ya, wa huwa la yarwi al-mawdu'at kama sahha bidzalika fi muqaddimati kitabih. Dan Imam Baihaqi itu tidak pernah meriwayatkan hadis yang maudhu. Seumur-umur Imam Baihaqi itu tidak pernah meriwayatkan hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Ada apa? Kalau menurut beliau tidak sahih, pasti tidak diriwayatkan. Ini sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Muqaddimah kitabnya Wassoha. Jadi Imam Subki sudah mengatakan bahwa hadis yang sahih sama Imam Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan bahwa hadis sahih. Wassoha aidan al-Qastalani waz-Zarqani fi Sahih Mawad al-Dunya. Hadis tadi yang menceritakan Nabi Adam tadi juga dianggap sahih oleh Imam Al-Qastalani dan Imam Zarqani dalam Syarah Al-Mawahib al-Dunya. Wasyuki, ketika Imam Syuki mensahihkan hadis itu, hanya menganggap hadis-hadis yang sahih fi Syifa'il Saqam, dalam kitab Syifa'il Saqam. Qala Al-Hafidz Al-Haythami, Imam Al-Hafidz Al-Haythami. Al-Hafidz itu orang yang hafal minimal 100.000 hadis, kalau nggak salah ya. Jadi orang nggak sembarangan dalam ilmu hadis. Ya. Dia mengatakan rawahu Tabrani fil Awsat. Hadis itu diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Was-Shaghir dan kitab As-Shaghir. Wa fi man lam a'rif, ya, kata Al-Haythami, saking banyaknya yang rawi, ada rawi yang saya nggak kenal, ya, kata beliau. Wajah tariqan akhar, ada lagi hadis yang datang dari jalur yang lain, yaitu Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilafzi falaula Muhammad ma khalaqtu Adam, ya, walaula Muhammad ma khalaqtul jannah wal nar. Ini kalau yang tadi kan laula Muhammad ma khalaqtuka, hanya ini jalur yang lain mengatakan bunyinya kalau bukan karena Muhammad ma khalaqtu Adam, saya enggak akan menciptakan. Walaula Muhammad ma khalaqtul jannah wal nar, dan kalau bukan karena Muhammad saya enggak menciptakan surga dan neraka. Itu tadi riwayat hadis tentang sanadnya, banyak ulama yang mengatakan hadis-hadis sahih tentang apa? Tawasul dengan Nabi Muhammad, ya. Makanya termasuk yang doa kita baca ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Yang habis tadi sebaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha, gitu kan? Minal afat, gitu kan? Itu kan sama bentuknya. Kita tawasul, ya. Kita minta kepada Allah dengan barokah fadilah Nabi Muhammad, kita minta selamat. Dan itu ada dasarnya tadi. Nabi Adam pernah minta kepada Allah dengan tawasul, ya Allah, saya minta demi kebesaran Nabi Muhammad, demi keagungan Nabi Muhammad,
mohon ampuni dosa saya. Dengar. Ini ada hadisnya. Banyak ulama yang menganggap hadis itu sahih. Bahwa tetap ada kelompok-kelompok yang menganggap itu artinya hadis maudhu. Jadi gini, memang kadang-kadang orang beda tentang hadis. Termasuk kenapa ada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Mazhab ini kadang-kadang berbeda pendapat menyimpulkan hukum karena ada satu hadis yang kata Imam Malik sahih, kata Imam Syafi'i enggak, itu hadis bisa enggak sahih. Ada rawi si Anu itu pembohong misalnya, atau si Fulan itu apalanya enggak kuat, dia lupa dia orang naruh pulpen di kupingnya jadi nyari-nyari, lupa dia. Maka kata Imam Syafi'i hadis itu enggak sahih. Tentu akan menyimpulkan hukum yang berbeda. Kata Imam Malik hadis sahih, maka dipakai untuk menyimpulkan hukum. Imam Syafi'i mengatakan enggak sahih. Karena memang apa? Sahih dan enggak sahih itu bukan dari Nabi. Itu penilaian para ulama. Makanya karena ada hadis yang diperselisihkan sahih dan tidaknya, maka kemudian timbullah perbedaan pendapat. Jangankan begitu, kadang-kadang dari ayat yang sama itu bisa beda menyimpulkan hukum. Aula mastumun nisa, salah satu perintah wudu kalau kalian nyentuh perempuan, kan? Sama-sama Qurannya sama, nyentuh perempuan. Cuman mereka punya dalil mendukung yang berbeda. Imam Malik mengatakan, oh kalau tamasum itu yang dimaksud misalnya bersetubuh. Kenapa? Ada hadis Nabi begini. Imam Syafi'i sentuhannya sentuhan kulit, ngapain pakai jauh-jauh bersetubuh artinya. Dan Imam Syafi'i juga punya dalil yang menguatkan pendapat, termasuk ini. Jadi awasi dengan Nabi, hadisnya jelas. Banyak ulama yang mensahihkan. Tapi waqad khalafa fi dzalika ba'd ulama. Tapi ada ulama yang berbeda. Fatakalama fi dzalika hadis. Ya, dia berbicara tentang derajat hadis. Waratahu. Hadis itu hadis yang mardud, ditolak itu. Wa hakama bi wad'ihi. Dia vonis hadis itu sebagai hadis yang maudhu itu palsu. Katanya itu kalau bahasa saya itu Israiliyat ya. Hadis karangan itu, hadis palsu itu. Gitu kan? Seperti Imam Ad-Dahabi wa ghairihi. Wa ba'dhum sebagai ulama hakama bi tawfihi. Ada ulama yang mengatakan itu hadis dhaif. Gitu kan? Wa ba'dhum hakama bi nakarati. Ada yang mengatakan itu hadis mungkar. Wa bihadza yad'u annahu lam tafiq kalimatun ala hukmin wahid. Dengan ini jelas bahwa memang tidak ada kesepakatan di antara ulama, antara orang muslim tentang hadis itu. Ya. Cuma wa'alaihi para masalah yatul bahsu fiha bainal isbatnya. Jadi perselisihannya itu, masalahnya itu hanya berputar antara ini hadis benar ada atau tidak ada. Bainal isbat dan nafi. Al-Rabbul hadisnya ada, tapi ditolak apa diterima, gitu lah. Atau mauqufnya apa? Ya udah, kita nggak menghukumi sahih juga nggak doif, nggak mauqufnya. Jadi dibekukan gitu ya. Sesuai dengan binaan khilafin di darajat hadis, ya sesuai dengan perselisihan mereka tentang darajat hadis. Wahada min nahiyatis sanad wa subul hadis. Ini kan dari sisi sanad dan beradakah hadis itu. Ya kan? Artinya apa? Kadang-kadang ada hadis yang dianggap hadis itu maudhu, hadis itu palsu. Tapi makna hadis itu ada dalam hadis yang lain. Misalnya gini, ini hadis diriwayatkan fulan. Salah satu rawi yang nggak bisa dipercaya. Berarti hadis ini maudhu. Tapi makna hadis itu, ya makna hadis itu ada di hadis yang lain yang sahih. Gitu. Nah ini ulama berbeda pendapat tentang sanad, ya tentang sanad. Katakan di sini hadam min nahiyatis sanad wa thubut hadis. Ini kan tentang sanad dan ada dan tidaknya hadis. Amma min nahiyat makna, ada pada sisi makna. Fa nadruk al-majal li Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah li yuhadditsuna bi anhu. Untuk maknanya sudah nadruk majalnya kita beri kesempatan peluang kepada Ibnu Taimiyah untuk menjelaskan. Kenapa ini Imam Al-Maliki mengutip Ibnu Taimiyah?
Karena Ibnu Taimiyah ini orang yang selalu dijadikan rujukan oleh orang-orang Wahabi. Ada namanya kitab Fatawa Ibnu Taimiyah, itu yang selalu dipakai. Termasuk sebenarnya kalau dia mau teliti, tahlil itu sampai ke majid itu ada dalam kitab Ibnu Taimiyah, ya. Cuma dia nggak pakai yang gitu. Nah, ini syawahid li haditsin awasul adab, bukti-bukti penguat, ya, tentang hadis tawasulnya Nabi ada. Nih, zakar Ibnu Taimiyah. Jadi kalau dia orang-orang yang Wahabi yang nggak mau tawasul, baca ini nih, ini apa junjunganmu ini Ibnu Taimiyah nih, gitu kan. Zakar Nabi hadis ini fi hadzal mawdu' wa auratul mustashhidan bihima. Intinya nanti akan mendatangkan dua hadis akan dijadikan sebagai bukti, ya, bahwa maknanya benar, sanadnya banyak yang meragukan tapi isinya benar hadis gitu, ya. Isi hadisnya benar, hanya masalah sanadnya yang diragukan. Faqala Ibnu Taimiyah berkata, ini hadis pertama, rawa Abul Faraji, Faraj ya, bukan Farji, ya. Rawa Abul Faraji Ibnul Jauzi di sanadihi ila Misal. Abul Faraj meriwayatkan yang sanadnya nyambung sampai Misal. Misal itu sahabat. Dan Misal itu kalau zaman sahabatnya laki-laki ya, bukan perempuan. Ya. Qala berkata Misal, qultu ya Rasulullah. Misal berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya. Rasul, kapan kau mulai jadi nabi? Qala lamma khalaqallahu al-ardha wastawa ila sama. Ketika Allah menciptakan bumi lalu meluruskannya sampai ke langit. Artinya apa? Liparnya bumi lurus dengan liparnya langit, pasti gitu kan. Fasawwahu nasaka samawat. Kemudian Allah menjadikannya menjadi 7 langit. Wa khalaqal arsy, dan Allah menjadikan arsy. Kata ala sakil arsy, Allah mencatat di tiangnya arsy Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya, ya. Nabi yang cerita ini, Allah ketika menciptakan arsy, Allah menulis di tiang arsy Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Terus wa khalaqal jannah, dan Allah menciptakan surga alati as'alha Adam wa Hawa. Allah menciptakan surga yang di dalam surga itu Allah menetapkan atau Adam dan Hawa, menempatkan Adam dan Hawa dalam surga itu. Fakata ismi, kemudian Allah menulis namaku al-abwab di pintu-pintu surga, wal awraq, dan di daun-daun, wal kubah, dan di kubah-kubah, wal khiyam, dan di kemah-kemah, wa Adam bainar ruh wal jasad. Nabi Adam waktu masih ada antara ruh dan jasad, belum wujud manusia. Roh juga enggak, jasad enggak, antara roh dan jasad. Falamma ahyahu Allah Ta'ala, ketika Allah sudah menghidupkan Adam, nadro ilal arsy, Adam melihat ke langit. Faro'a ismi, lalu Adam melihat namaku. Fa'akhbarullah, kemudian Allah ngasih tahu kepada Adam, innahu sayyidu waladika, itu Muhammad adalah junjungan anak cucumu nanti lah itu. Falamma qarrahuma, ini masih Nabi cerita ini ya. Ketika falamma qarrahuma syaitan, ketika setan menipu Adam dan Hawa, taba, keduanya bertobat Adam dan Hawa. Niatnya dipujuk setan, ditipu setan. Nih, setan itu datang ke Adam. Adam, ada pesan dari Allah. Makanya ada satu tafsir itu menceritakan kenapa Adam kan nabi, masa mau aja dibohongin setan kan? Itu justru menunjukkan betapa cintanya Adam kepada Allah, betapa takutnya Adam kepada Allah. Sampai-sampai tidak disebut nama Allah, Adam dengar sendiri. Adam mengatakan, saya nggak mengira ada yang berani nyatut nama Adam. Disuruh Allah, boleh kamu makan buah itu. Itu kan dia banyak langsung makan. Tertib. Yang sering saya sampaikan, saya pernah ditipu di kerjain teman saya. Saya lagi tidur siang, lumayan bangun, dipanggil kiai. Itu saya kan dia banyak, langsung duduk, panggil kiai cepetan. Langsung kamar mandi cuci muka pakai baju lain. Saya baru mati, rumahnya dikunci.
Ternyata saya dibohongi. Makanya waktu ngaji itu saya masuk akal dulu saya. Kenapa saya ini? Saya begitu takut sama kiai itu. Dengan panggil kiai itu. Lari saya. Apalagi itu Adam kepada ya, ketika ditipu oleh setan. Dua-duanya ada dan nama taubat. Wastashfa'a bismi ilaihi. Adam dan Hawa minta syafaat kepada Allah dengan perantara namaku. Itu Nabi yang cerita diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi memang hadisnya beda, tapi mana hadis itu sama. Jadi kan diributkan tentang redaksi hadis itu nggak ada itu, mau tuh ya redaksi. Tapi maknanya oleh Ibnu Taimiyah ya sama. Ya. Ini hadis pertama. Hadis kedua, warwa Abu Nu'aim al-Hafidh di kitab Dalailun Nubuwah. Abu Nu'aim al-Hafidh meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Wa min tariqi Asy-Syaikh Abdul Faraj, dari jalur Syekh Abdul Faraj, haddatsana Sulaiman bin Ahmad, haddatsana Ahmad bin Rushdin, haddatsana Ahmad bin Sa'id al-Fihri, haddatsana Abdullah bin Ismail al-Madani, an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, an abihi an Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma asoba Adamul khati'ah, ketika Adam melakukan dosa, melakukan kesalahan, rafa ra'sahu, Adam mengangkat kepalanya, faqala, lalu Adam berkata, ya Rabb, bihaqqi Muhammad illa ghafartali, ya Rabb, dengan kemuliaan Muhammad sungguh saya minta apa kecuali ampunilah saya. Fa'auha ilaihi, lalu Allah turunkan wahyu kepada Adam, wa ma Muhammad, wa ma Muhammad, ya Adam, itu apa itu Muhammad dan siapa itu Muhammad? Ya Allah ngetes. Adam menjawab, ya Rabb, innaka lama atmamta khalqi, ya Rabb, ketika engkau telah menyempurnakan kejadian saya, penciptaan saya, rofa'tu ra'si, saya angkat kepalaku, ila arasyika, ke arasmu, fa'idan alaihi maktub, ternyata di aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fa'alimtu annahu akramu khalqika alaihi, maka saya yakin itu pasti Muhammad itu makhlukmu yang paling mulia. Idkoran tak ismau ma'asmika, karena kau telah menyandingkan namanya dengan namamu, nggak mungkin sembarangan, gitu kan. Faqala, kemudian Allah berfirman, na'am, betul kau ada. Ya, memang itu orang Muhammad adalah makhluk paling mulia. Gitu kan. Qad ghafartu laka, sungguh aku mengampuni dosa-dosamu. Wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika, Muhammad itu adalah nabi terakhir dari keturunanmu, ya. Karena semua keturunan Nabi Adam kan. Walaulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku nggak menciptakan kamu. Hadis kedua ini fahadul hadis su'adul ladzi qablahu. Dua hadis tadi redaksinya beda, tapi maksudnya sama. Ini yang dipakai Ibnu Taimiyah. Memang redaksi hadis ada yang mengatakan yang pertama tadi, ya, yang sebelum Ibnu Taimiyah itu dikatakan banyak yang mengatakan maudu lah apalah. Tapi makna hadis itu ada diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah yang isinya sama. Dengan kata lain, kalau seandainya hadis ini maudu, nggak mungkin Ibnu Taimiyah menulis dalam kitabnya. Ya sebenarnya apa? Berarti meskipun menurut Wahabi harusnya, karena ini bahwa saya junjungannya Wahabi, Ibnu Taimiyah, harusnya dia harus meyakini bahwa tawasul dengan Nabi itu tidak dilarang. Meskipun ya, kalau Wahabi yang itu yang di Indonesia itu sholawat nariyah musyrik, jadi dikit musyrik gitu kan. Nah, barangkali itu nanti masih tentang tawasul belum habis ya. Masih banyak tentang tawasul, masih tentang Ibnu Taimiyah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa tawasul itu sesuatu yang diberitakan Allah SWT, sebenarnya yang diterima dengan dia ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.